Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai metode kontrak dan hubungannya dengan perjanjian elektronik. Ada beberapa metode kontrak untuk menentukan apakah telah terjadi perjanjian atau tidak, yaitu shrink wrap, click wrap, dan browse wrap. Shrink wrap pada intinya bahwa lisensi shrink wrap berlaku efektif setelah pihak konsumen mengeluarkan pembungkus dari paketnya, dan berlakulah perjanjian di antara kedua belah pihak. Click wrap, perjanjian yang biasanya melibatkan situs web yang pertama memilih produk atau layanan yang akan dibeli, melihat persyaratan dan ketentuan formulir standar yang mengatur transaksi, lalu mengklik sebuah kotak atau tombol, misalnya kirimkan, saya setuju atau saya menerima, untuk menunjukkan penerimaan syarat dan ketentuan sebelum melanjutkan. Selanjutnya, browse web, menggambarkan situasi di mana situs web diberi kesempatan untuk melihat persyaratan dan ketentuan penjual, namun tidak diperlukan untuk mengklik kotak atau tombol untuk menunjukkan persetujuan terhadap syarat dan ketentuan sebelum menyelesaikan transaksi online. Dalam skenario browse web, situs web mungkin berisi tautan hypertext atau tombol yang mengatakan klik sini atau istilah hukum yang dapat dipilih oleh pengguna internet untuk diklik atau diabaikan. Hanya jika pengguna internet memilih untuk mengklik hyperlink atau tombol yang mereka bawa ke halaman web lain, di mana syarat dan ketentuan yang mengatur transaksi ditampilkan. Dalam kaitannya dengan kontrak konsumen online, terdapat kontrak standar, termasuk pertama, apakah salah satu pihak memiliki semua atau sebagian besar daya tawar dalam transaksi. Kedua, apakah kontrak dipersiapkan oleh satu pihak sebelum ada diskusi tentang transaksi oleh para pihak. Ketiga, apakah satu pihak pada dasarnya diminta untuk menerima atau menolak persyaratan berdasarkan ambillah atau tinggalkan. Keempat, apakah ada kesempatan efektif untuk menegosiasikan persyaratan kontrak, seperti selain menentukan pokok permasalahan kontrak, menetapkan harga di muka atau istilah yang diminta atau diizinkan. Kelima, apakah persyaratan kontrak mempertimbangkan karakteristik spesifik pihak lain atau transaksi tertentu. Kontrak konsumen tidak adil jika pertama, ini akan menyebabkan ketidakseimbangan yang signifikan dalam hak dan kewajiban para pihak yang timbul berdasarkan kontrak. Kedua, tidak perlu secara wajar dalam perjanjian untuk melindungi kepentingan sah para pihak yang akan diuntungkan oleh istilah tersebut. Dan yang ketiga, hal itu akan merugikan baik finansial atau sebaliknya ke para pihak jika diaplikasikan. Dalam rangka perjanjian online, maka diperlukan standar elektronik yang dapat dilaksanakan terhadap kontrak. Pada umumnya memerlukan pertama, pemberitahuan yang jelas kepada pelanggan bahwa transaksi diatur oleh persyaratan kontrak. Kedua, kesempatan untuk meninjau kembali persyaratan dalam bentuk kontrak standar sebelum menyetujuinya. Ketiga, persyaratan yang jelas dan tidak ambigu tentang apa yang merupakan penerimaan persyaratan kontrak. Pentingnya memastikan bahwa bisnis yang bergerak di e-commerce memberi konsumen informasi yang cukup tentang syarat, ketentuan, dan biaya suatu transaksi, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang tepat. Terdapat pedoman yang menyarankan bahwa pertama, informasi harus jelas, akurat, dan mudah diakses. Kedua, informasi harus diberikan sedemikian rupa sehingga konsumen memiliki kesempatan yang memadai untuk memeriksanya sebelum melakukan transaksi dan untuk dapat menyimpan salinannya. Ketiga, bisnis harus menyediakan semua informasi yang harus diberikan berdasarkan pada ketentuan dan kode praktek yang relevan. Keempat, informasi tentang syarat dan ketentuan harus diidentifikasikan dan dibedakan dengan jelas dari materi periklanan. Kelima, bisnis harus memberi konsumen mengenai teks dan persyaratan transaksi yang jelas dan lengkap. Sekian dan terima kasih.